Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kesehatan, dimudahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dan diampuni dosa-dosanya. Amin amin ya Rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, semua makhluk dalam menjalani kehidupan dunia pasti diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumlahnya pun sudah ditetapkan dan tidak akan tertukar. Rezeki bisa berupa harta materi, kesehatan, istri soleha, suami yang soleh, dan anak-anak yang baik, taat, dan patuh kepada orang tua. Yang harus kita tahu adalah rezeki itu tidak datang dengan sendirinya, melainkan harus berusaha terlebih dahulu. Ada banyak usaha yang bisa kita kerjakan untuk menjemput rezeki dari Allah. Akan tetapi, juga perlu kita ketahui ada beberapa kebiasaan yang menurut kita sepele, namun efeknya justru bisa menghambat rezeki yang akan datang kepada kita. Padahal mungkin kita tidak sadar melakukannya. Sebab itu, mulailah berhati-hati dan koreksi diri apabila beberapa kebiasaan ini masih ada pada diri kita. Lalu apa saja kebiasaan sehari-hari yang bisa menjauhkan kita dari rezeki? Yang pertama adalah kebanyakan mengeluh. Hal ini mungkin tanpa sadar kita sering melakukannya. Padahal kebiasaan tersebut bisa menjauhkan kita dari rezeki yang akan datang kepada kita. Kenapa demikian? Mengeluh berarti kita tidak puas dengan apa yang kita dapat dan kita miliki, yang akibatnya kita akan jauh dari rasa syukur kepada Allah. Padahal kita semua tahu syukur adalah jalan Allah memberikan rezeki lebih baik kepada kita. Oleh sebab itu, mulailah bersyukur sedikit ataupun banyak, besar atau kecil yang kita dapatkan hari ini. Dan yakinlah, jika kita bersyukur, insya Allah esok hari Allah akan memberikan lebih kepada kita. Yang kedua adalah materialistis. Kebiasaan materialistis atau mengukur segala sesuatu dengan uang dan barang ternyata menjadi satu sikap yang bisa menolak rezeki. Orang yang memiliki sikap materialistis biasanya akan memandang rendah orang lain yang tidak memiliki kekayaan seperti dirinya. Sementara itu, mereka akan memperlakukan orang kaya dengan sebaik-baiknya. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihat hambanya dari seberapa banyak kekayaannya dan seberapa besar harta bendanya. Akan tetapi, Allah memandang hambanya dari segi keimanannya. Kebiasaan bersikap matre dapat membuat manusia mendewakan harta di atas segala-galanya. Hal ini tentu saja bisa menjerumuskan manusia tersebut pada syirik, yakni salah satu dosa besar yang tidak akan diampuni oleh Allah sebelum benar-benar bertaubat dari kesyirikannya. Oleh karena itu, hindarilah kebiasaan menilai segala sesuatu dari segi kekayaan dan barang-barangnya, sebab akan menjadikan diri kita sombong dengan apa yang kita punya. Sedangkan kita tahu Allah sangat membenci hamba-hambanya yang menyombongkan diri. Lalu yang ketiga, makan makanan haram. Makanan haram saat ini tidak hanya sebatas daging babi, bangkai, darah, dan binatang yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah. Akan tetapi, makanan yang bersumber dari rezeki yang tidak halal seperti korupsi, mencuri, nepotisme, dan lain sebagainya, ternyata mengkonsumsi makanan yang didapat dengan cara haram bisa menjadi salah satu kebiasaan yang tanpa disadari dapat menolak rezeki dari Allah. Tubuh yang tumbuh dengan makanan haram maka tidak akan malu untuk melakukan perbuatan yang diharamkan pula. Ketika mencari rezeki, padahal Allah sudah sangat jelas melarang hambanya memakan makanan yang didapat dengan cara yang haram. Yang keempat, berlebihan dalam mengejar duniawi.
Dunia memang senantiasa menawarkan kenikmatan bagi penghuninya. Kenikmatan tersebut terkadang bisa membawa kita mudah terperdaya dan lupa bersyukur serta lupa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita terlalu disibukkan dengan urusan dunia dan lupa menabung amal kebaikan untuk di akhirat kelak, maka insya Allah rezeki yang datang kepada kita akan terasa sangat sulit. Dan kebiasaan yang demikian ini menjadi salah satu yang tanpa disadari bisa menolak rezeki. Bagaimana Allah memberikan rezekinya sementara kita tidak pernah mengingatnya dan mendekat untuk mengerjakan segala perintahnya? Oleh sebab itu, seimbangkan urusan dunia dan akhirat kita terlebih dahulu. Insya Allah, dengan seperti itu, dunia dan akhirat kita akan kita dapatkan. Yang kelima, tidak menjaga badan. Kesehatan merupakan senjata utama untuk menjemput rezeki yang sudah Allah sediakan untuk kita. Dengan selalu menjaga kesehatan, secara tidak langsung kita juga menjaga karunia dan rezeki yang diberikan Allah kepada kita. Perlu kita ketahui bersama, badan kita diciptakan untuk mengabdi kepada Allah, untuk mengerjakan ibadah, beramal sholih, dan mengerjakan hal yang bermanfaat lainnya. Jika memanfaatkan badan dilakukan untuk hal-hal yang kurang bermanfaat, apalagi berhias, dosa, dan maksiat, maka insya Allah rezeki pun akan terasa sangat sulit untuk kita dapatkan. Oleh karenanya, jagalah karunia yang dititipkan Allah kepada kita. Dengan begitu, maka insya Allah, Allah pun akan menjaga kita atas karunia dan rezekinya kepada kita. Lalu yang keenam, kebanyakan bergosip. Gosip atau ghibah sudah menjadi salah satu kebiasaan yang marak terjadi. Saat ini tidak hanya di kalangan wanita saja, tetapi pria pun juga gemar bergosip. Bahkan sampai acara gosip di televisi selalu memiliki rating yang tinggi. Hal ini dikarenakan banyak orang yang ingin mengetahui tentang kehidupan orang lain. Ketika kita bergosip, itu artinya kita telah menghabiskan waktu untuk mencela dan memperguncingkan kehidupan orang lain. Dan kebiasaan ini merupakan salah satu tanda bahwa kita sendirilah yang menolak rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ada baiknya untuk menghindari kebiasaan bergosip dan mulai memperbaiki diri dengan mengerjakan hal-hal yang bermanfaat. Misalnya, kalau kita menonton televisi, sebaiknya yang kita tonton adalah ceramah, mengikuti kajian, tausiah, dan lain sebagainya yang bisa mendatangkan pahala. Insya Allah, dengan begitu, rezeki kita semuanya bisa jauh lebih lancar, dan apabila hilaf, segeralah mengucapkan istighfar sebanyak-banyaknya. Dengan begitu, insya Allah, rezeki kita tidak akan tertahan karena perbuatan kita sendiri. Yang ketujuh adalah penggerutu dan suka marah. Orang yang gemar menggerutu umumnya adalah orang yang merasa tidak puas dan sulit memaafkan kesalahan orang lain. Bahkan bisa marah-marah sepanjang waktu karena merasa tidak puas dengan kondisi yang tengah dialaminya. Penggerutu tidaklah sama dengan mengeluh yang selalu komplain dengan rasa putus asanya. Penggerutu biasanya akan memarahi dan menyalahkan orang lain atas nasib buruk yang tengah menimpanya. Padahal sebenarnya orang yang suka marah dan menggerutu termasuk dalam orang yang kufur, yakni orang yang tidak menerima takdir Allah yang telah terjadi kepadanya. Si penggerutu tidak akan bersyukur atas nikmat yang diterimanya karena menganggap semua itu seperti masalah. Kebiasaan kufur yang demikian ini bisa menjadi salah satu penghambat datangnya rezeki kepada kita. Oleh sebab itu, hilangkan secara perlahan sikap kufur yang masih melekat pada diri kita, supaya rezeki yang diberikan Allah bisa sampai kepada kita. Kemudian yang kedelapan adalah riya dan pamer kekayaan. Tidak dapat dipungkiri bahwa banyak orang yang suka memamerkan harta kekayaan dan amal kebaikan yang dilakukannya.
Hal ini semata-mata untuk mendapatkan pujian dari sesama manusia. Padahal seharusnya semua perbuatan tersebut harus diniatkan untuk ditujukan kepada Allah. Kebiasaan riya dan suka pamer harta kekayaan ini bisa menjadi salah satu hal yang tanpa disadari bisa menolak rezeki seseorang. Karena secara tidak langsung sifat riya atau suka pamer harta kekayaan merupakan sikapnya orang yang sombong. Karena orang-orang yang seperti ini menganggap bahwa harta yang didapatnya selama ini adalah hasil kerja kerasnya sendiri, hasil kepintarannya menjadi rezeki tanpa adanya campur tangan dari Allah. Padahal semua rezeki yang kita dapatkan semua adalah titipan Allah dan akan dimintai pertanggungjawaban. Kemana saja kita belanjakan harta titipan Allah selama ini? Jika kita masih suka mengumbar riya atau pamer kekayaan, ketahuilah Allah sangat membenci hamba-hambanya yang suka pamer dengan kesombongan dan perendahan atas orang lain. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama saling mengkoreksi diri sendiri, hindari menyalahkan orang lain, hilangkan perlahan-lahan sikap dan sifat kita yang kemungkinan membuat rezeki tertolak datang kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjaga kita dari segala macam keindahan dunia yang menyesatkan. Amin amin ya Rabbal alamin. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.